إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, tidak lupa pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang berhak disandang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah taala zat yang maha sempurna dalam zatnya, maha sempurna dalam sifat-sifatnya, maha sempurna dalam nama-namanya, dan maha sempurna dalam semua perbuatan Allah Ta'ala, baik itu berkaitan dengan syariat ataupun berkaitan dengan takdir. Maka Allah Ta'ala dialah yang berhak mendapatkan seluruh puji-pujian dari hambanya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang sangat banyak dan tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah Ta'ala, kalian tidak bisa menghitung keseluruhan nikmat Allah Ta'ala, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita terus berusaha meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya bersyukur kepada Allah adalah dengan bertakwa kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan untuk meningkatkan iman dan takwa itu, tentu saja seorang muslim, seorang hamba membutuhkan bekal, membutuhkan landasan ataupun dasar untuk bisa meningkatkan takwa dan keimanannya. Itulah peran dari ilmu. Maka kajian-kajian ilmu yang membahas tentang agama Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim, dan juga membahas tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau secara umum membahas tentang ilmu agama ini, maka itu adalah perkara yang sangat kita butuhkan. Sebagaimana dikatakan para ulama, melebihi kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Karena ilmu yang kita dapatkan dari kajian-kajian ilmu, dari pengajian-pengajian tentang ilmu syar'i, ilmu agama ini, merupakan landasan dan bekal untuk meningkatkan iman dan takwa kita, yang itu akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang bahagia kelak di akhirat, di samping juga akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini. Maka hendaknya kita terus berusaha untuk tidak bosan-bosannya untuk mempelajari ilmu ini, untuk mendatangi kajian-kajian ilmu, ya. Karena ini merupakan kebutuhan asasi kita, kebutuhan primer. Kalau dahulu kita belajar dalam sekolah-sekolah itu ada kebutuhan manusia, itu ada kebutuhan primer, ya, ada kebutuhan sekunder, tersier. Maka kebutuhan terhadap ilmu ini
melebihi kebutuhan primer. Karena kebutuhan primer yang diterangkan dulu adalah makan, minum, papan, ya, sandang, papan, dan apa satunya itu? Makan, ya. Pangan, sandang, dan papan. Itu kebutuhan primer. Nah, ternyata ada satu kebutuhan yang melebihi kebutuhan primer ini, yaitu kebutuhan kita kepada ilmu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab-kitab hadis, pembacaan hadis-hadis dari kitab Arba'in Nawawiyah. Yang mana pada pertemuan terakhir kita sudah membaca hadis yang ke-12, sehingga pada malam hari ini kita akan membaca hadis yang ke-13. Yang mana hadis ke-13 ini juga merupakan hadis yang ringkas dan memiliki makna yang sangat luas, ya. Yang hadis ini merupakan landasan di dalam kita bermuamalah kepada orang lain. Bagaimana kita memiliki akhlak yang baik terhadap orang lain. Inilah pondasi hadis ini. Ya, pondasinya ada dalam hadis ini. Yaitu hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Anas bin Malik ini menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman, yaitu beriman dengan iman yang sempurna, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai, sehingga dia mencintai untuk saudaranya, mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, saya ulangi terjemahan hadis ini. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman, yakni beriman dengan sempurna keimanannya, sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kalau kita perhatikan hadis ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita bagaimana seharusnya kita bermuamalah dengan orang lain, terutama sesama kaum muslimin. Yaitu kita menganggap mereka sesama kaum muslimin itu bagaikan diri kita sendiri. Kita menganggap orang lain sesama kaum muslimin ini bagaikan diri kita sendiri. Apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri, hendaknya kita juga mencintai hal tersebut untuk orang lain. Tentu saja berupa kebaikan-kebaikan. Ya. Hal ini karena seorang muslim antara satu dengan yang lain, kaum mukminin antara satu dengan yang lain, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, adalah kal jasadil wahidi, bagikan satu tubuh. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, al-mu'minuna kal jasadil wahidi, idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal huma. Bahwasanya kaum mukminin hubungan mereka satu dengan yang lain adalah bagaikan satu tubuh. Ya. Idza ishtaka minhu 'udhun, apabila ada satu bagian tubuh yang merasa sakit. Contohlah misalnya tangannya terkena pisau, ya, berdarah. Satu bagian tubuh merasa sakit,
tada'asa irul jasadi bil huma was-sahar. Maka seluruh tubuh itu akan merasakan, ya, akan memiliki empati atau ikut merasakan sakitnya itu dengan menunjukkan, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, dengan badan yang panas dan tidak bisa tidur. Badan yang panas dan tidak bisa tidur. Misalnya seseorang kena flu, ya kan? Yang kena flu adalah bagian hidung, tenggorokan, ya, sehingga bersin-bersin terus, akhirnya ternyata seluruh tubuh menjadi panas, tidur susah, badan pegel-pegel. Padahal yang kena flu bagian hidung, tenggorokan, ya kan? Ini contoh menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang muslim antara satu dengan yang lain, ya, kaum muslimin, kaum mukminin antara satu dengan yang lainnya itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Seorang muslim menganggap orang lain itu bagaikan bagian dari tubuhnya sendiri. Sehingga kalau ada seorang muslim yang sakit misalnya, maka kita sebagai saudaranya yang muslim juga merasa sedih. Ya, ketika ada orang muslim yang mendapatkan nikmat, maka kita pun ikut berbahagia, bukan malah membencinya. Wah, si fulan kok malah untuk rezeki. Jadi namanya hasad seperti ini. Ya, tidak suka orang lain mendapatkan nikmat. Tapi hendaknya ketika orang lain berbahagia karena suatu kebaikan, maka kita pun ikut berbahagia. Ketika mereka bersedih mendapatkan kesusahan, kita pun merasakan ini empati dalam hal ini. Sehingga dengan adanya sikap seperti ini, kita akan bisa mengetahui bagaimana pengaruhnya, ya, seorang muslim akan membantu saudaranya, ya kan? Ini pengaruhnya akan besar sekali. Seorang muslim akan mudah sekali membantu saudaranya yang kesusahan. Ya. Ketika ada saudaranya, ya, sedang mendapatkan musibah, maka dia tidak sungkan-sungkan untuk memberikan bantuan. Ya. Inilah seorang yang memiliki keimanan yang sempurna. Ya. Adapun orang yang tidak sempurna keimanannya, maka mereka tidaklah merasakan hal tersebut. Bahkan mereka, orang yang tidak sempurna imannya ini, barangkali dia akan merasa berat, merasa susah apabila orang lain mendapatkan nikmat. Dia tidak suka orang lain mendapatkan apa yang dimiliki oleh dirinya. Nah, ini sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan iman yang sempurna sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kita akan memberikan beberapa faedah dari lafaz-lafaz yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Pertama, dari ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum." Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman, yaitu dengan keimanan yang sempurna. Maka maknanya di sini adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian, bukan maksudnya orang tersebut tidak memiliki iman sama sekali. Yang kalau tidak memiliki iman sama sekali berarti artinya apa? Kafir. Ya. Tidak demikian. Maka para ulama menerangkan bahwasanya yang ditiadakan, keimanan yang ditiadakan dalam hadis ini adalah kamalul iman al-wajib. Kesempurnaan iman yang hukumnya atau yang sifatnya itu wajib. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya keimanan itu sebagaimana ditegaskan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, keimanan itu bertingkat-tingkat. Keimanan itu bukanlah satu kesatuan yang apabila hilang satu bagian akan hilang seluruhnya. Ya, kalau ada satu bagian dari iman wujud ada eksis, maka akan sempurna iman tersebut. Tidak demikian.
Bahkan iman itu bertingkat-tingkat. Iman itu bertingkat-tingkat dan terbagi-bagi. Ada bagian iman yang dia merupakan pondasi iman, aslul iman. Ini kalau hilang, ya, maka seseorang tidak bisa dikatakan sebagai seorang muslim. Artinya dia adalah orang yang kafir. Ini namanya pondasi iman, aslul iman. Contohnya apa perkara-perkara yang termasuk hal ini? Contohnya adalah rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. 6 rukun iman. Ini merupakan pondasi iman, aslul iman. Yang seandainya seseorang itu tidak memiliki satu di antara 6 rukun iman ini, maka dia tidak menjadi orang yang muslim. Artinya dia adalah orang kafir. Ya. Jadi bagian iman ada yang merupakan pondasi. Ada di antara bagian iman itu yang disebut oleh para ulama sebagai kamalul imanil wajib. Ya. Yaitu bagian-bagian iman yang itu merupakan perkara-perkara yang wajib adanya agar iman itu dikatakan sebagai iman yang sempurna. Ini iman yang kamalul iman al-wajib, penyempurna keimanan yang wajib. Jadi perkara-perkara yang harus ada dalam diri seseorang agar dikatakan bahwa dia adalah seorang mukmin yang sempurna imannya. Apa yang termasuk di dalam perkara-perkara ini? Maka para ulama menerangkan semua perkara-perkara yang wajib melaksanakannya adalah termasuk bagian ini. Dan semua perkara-perkara yang haram meninggalkannya adalah bagian iman yang ini. Selain yang termasuk dari bagian aslul iman. Contohnya misalkan perbuatan wajib, birrul walidain. Birrul walidain. Ini perkara yang sangat wajib ditekankan oleh Allah Ta'ala berulang kali dalam Al-Quran digandengkan dengan masalah tauhid. Birrul walidain. Kewajiban terhadap orang tua. Kewajiban anak terhadap orang tua. Kalau seandainya ada seorang muslim yang tidak melaksanakan birrul walidain dalam artian dia durhaka kepada orang tuanya, na'udzubillahi min dzalik, maka orang tersebut tidak dikatakan sebagai orang yang kafir. Karena birrul walidain bukan termasuk pondasi keimanan. Tetapi orang tersebut juga tidak dikatakan sebagai seorang mukmin yang sempurna imannya. Karena dia telah melanggar sebuah kewajiban. Maka dikatakanlah dia seorang muslim yang imannya tidak sempurna. Seorang muslim yang imannya tidak sempurna. Demikian pula apabila seseorang itu melaksanakan sebuah tindak keharaman. Yang tadi kan tidak melaksanakan kewajiban ya. Dia melaksanakan, seorang muslim melaksanakan perkara yang haram. Minum khamar misalnya, berbuat zina misalnya. Auzubillahi min dzalik. Ya. Seorang muslim yang sudah bersyahadat la ilaha illallah dengan sebab dia minum khamar atau berbuat zina tidak dikatakan sebagai orang yang kafir. Karena ini bukan perkara yang membatalkan pondasi iman. Ya, tetapi dia dikatakan sebagai seorang muslim yang imannya tidak sempurna. Ini bagian iman yang kedua. Yaitu apa tadi? Bagian-bagian iman yang merupakan penyempurna keimanan yang wajib. Artinya yang harus ada dimiliki oleh seorang muslim agar imannya dikatakan sempurna. Ya. Dan hadis kita ini yaitu mencintai saudara kita atau mencintai sesuatu untuk saudara kita sebagaimana mencintai sesuatu untuk diri kita sendiri, ini termasuk perkara yang bagian kedua ini. Perkara yang bagian kedua ini artinya wajib hukumnya kita mencintai untuk saudara kita sebagaimana mencintai untuk diri kita sendiri. Kita mencintai kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita mencintai kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Ini hukumnya wajib. Ya. Jadi ini bagian iman yang kedua. Saya tambahi keterangan, sempurnakan keterangan tentang masalah iman ini. Yang ketiga, bagian iman yang ketiga adalah kamalul imanil mustahab. Jadi ada 3 bagian ya tadi ya.
Bagian yang pertama adalah pondasi iman. Kalau hilang maka seseorang jadi kafir. Nah, kalau yang kedua bagian iman yang hukumnya wajib. Ya, tapi tidak sampai menjadi pondasi iman. Artinya kalau tidak ada maka tidak menjadikan kafir. Contohnya seperti kewajiban-kewajiban dan perkara-perkara yang haram. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bagian iman yang merupakan kamalul imanil mustahab. Penyempurna keimanan yang hukumnya mustahab, yang hukumnya sunnah. Artinya apa? Artinya karena ini hukumnya mustahab, seandainya kehilangan dari perkara-perkara ini, maka tidak sampai mengurangi kesempurnaan iman seseorang. Selama dia itu memenuhi dua bagian yang pertama. Dia tidak terkurangi dari kesempurnaan imannya. Tetapi dia kalah dengan orang lain yang melaksanakan al-iman al-mustahab. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang tergolong as-sabiqu bil khairat. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya orang yang tidak melaksanakan perkara-perkara yang mustahab dalam agama ini. Misalnya contohnya apa perkara yang mustahab? Senyum, ya. Senyum kepada orang lain. Ini kan perkara yang mustahab. Senantiasa berwajah ceria kepada orang lain, perkara yang mustahab, yang sunnah hukumnya. Ya, tidak sampai seseorang itu dosa ketika dia tidak senyum. Gitu kan? Nah, maka orang yang tidak melaksanakan senyum seperti ini, maka apa? Tidak menjadikan seandainya dia sudah menyempurnakan dua bagian iman yang pertama, tidak menjadikan dia dikatakan imannya tidak sempurna. Tetapi dia kehilangan apa? Keutamaan menjadi orang yang terdepan dalam keimanan. Kehilangan keutamaan menjadi orang yang terdepan dalam keimanan. Karena orang-orang yang terdepan dalam keimanan, as-sabiquna bil khairat, orang-orang yang terdepan dalam keimanan sebagaimana diterangkan oleh para ulama, mereka adalah orang-orang yang sudah melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram, dan mereka berlomba-lomba dalam perkara-perkara yang sunnah. Ini tingkatan kesempurnaan iman yang lebih tinggi lagi. Tingkatan kesempurnaan iman yang lebih tinggi lagi. Nah, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengandung lafaz seperti ini, dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum, ya. Kalau ada hadis-hadis yang menunjukkan lafaz seperti ini, la yu'minu ahadukum, maka yang dimaksud sebagaimana keterangan dari para ulama adalah tidak sempurna keimanan seseorang. Dalam artian dia tidak melaksanakan kamalul iman al-wajib, ya, tidak melaksanakan kewajiban dalam iman tersebut. Sehingga perkara yang disebutkan dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya perkara yang disebutkan dalam hadis ini itu adalah perkara yang wajib. Maknanya apa? Kita wajib mencintai untuk saudara kita sebagaimana mencintai untuk diri kita sendiri. Jelas ya? Kita wajib mencintai untuk saudara kita sebagaimana mencintai, saya ulangi, kita wajib mencintai kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri. Saya ambil contoh. Misalnya bahwasanya saya suka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya senang apabila Allah taala memberikan taufik kepada saya untuk bisa membaca Al-Qur'an, untuk bisa rajin salatnya, ya, untuk bisa mempelajari ilmu agama. Maka demikian pula kita pun menyukai, mencintai hal seperti itu pada diri orang lain. Coba jenengan bayangkan kalau seandainya sikap seperti ini benar-benar terpupuk kuat dalam hati kita. Saya senang apabila saya mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala sehingga saya bisa salat di sini. Ya kan? Kemudian sifat ini tadi membesar dalam hati kita sehingga kita menyenangi, mencintai kalau orang-orang di sekitar kita juga salat seperti kita. Apa yang kita lakukan? Kita berusaha agar orang-orang itu ikut salat. Ini Masya Allah. Jadi suatu perangai yang luar biasa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW ini, yang menjadi pendorong yang kuat bagi seseorang diantaranya untuk mendakwahkan Islam ini kepada orang lain. Karena kita mencintai orang lain, ya, sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Ini mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana kita mencintai untuk kita sendiri. Ini dengan ini. Nah, kembali kita berbicara tentang masalah keimanan dulu sebelum kita berbicara kepada masalah yang ini tadi. Tadi telah kita terangkan yang dimaksud dengan la yu'minu ahadukum adalah tidak beriman dengan sempurna.
Di antara faedah yang kita dapatkan dari kalimat ini, bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang kurang sempurna, tidak sempurna imannya, ada yang sempurna, ada yang sempurna dalam arti lebih tinggi lagi. Ini kan sebagaimana tadi kita terangkan. Maka ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Keimanan bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini merupakan satu perkara yang ditetapkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyelisihi orang-orang Khawarij dan Murji'ah. Menyelisihi orang-orang Khawarij dan Murji'ah. Siapa mereka? Ya. Ini panjang penjelasannya, tetapi intinya adalah orang-orang Khawarij, orang-orang yang gampang mengkafirkan seseorang muslim gara-gara melakukan sebuah dosa. Sedangkan orang Murji'ah, kelompok yang gampang sekali menyatakan keimanan seseorang itu sempurna. Ya, walaupun dia melakukan banyak perbuatan dosa. Ya, ini kelompok yang berseberangan. Ya. Dan titik tolak dua kelompok ini sebenarnya sama, satu. Di mana mereka meyakini bahwasanya iman itu tidak bertambah dan berkurang. Iman tidak bertambah dan berkurang. Sisi Khawarij ini memandang pada sisi kalau iman itu berkurang hilang, maka dia hilang seluruhnya. Kalau Murji'ah memandang pada sisi eksistensi iman tersebut, apabila iman itu sudah ada berarti sudah sempurna. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ada yang tidak sempurna, ada yang sempurna imannya. Nah, ketika kita mengetahui bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang, maka yang harus kita pahami juga agar bermanfaat pengetahuan kita tentang hal ini, apa sih yang bisa menambah keimanan kita dan apa yang bisa mengurangi keimanan kita? Ya, maka para ulama telah menerangkan al-imanu yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yang namanya iman itu bertambah dengan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Nah, sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang sempurna imannya, maka kita harus berusaha untuk benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin sempurna iman seseorang, maka semakin terjamin keamanan dia di akhirat nanti. Ya. Ini harus kita perhatikan. Ngapain sih kita kok harus mencari iman yang sempurna? Ini karena apa? Kebahagiaan kita dan keamanan kita di akhirat nanti, ya, itu tergantung dari keimanan kita. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan sedikit pun kezaliman, yaitu kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka mendapatkan keimanan, merekalah yang akan mendapatkan keamanan, keamanan ya. Mereka yang akan mendapatkan keamanan yaitu di akhirat, aman dari neraka, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Diterangkan oleh para ulama, keamanan yang dimiliki atau yang didapatkan oleh orang yang beriman ini adalah sesuai dengan tingkat keimanan mereka. Kalau imannya adalah iman yang sempurna, maka keamanannya itu adalah keamanan yang sempurna. Maknanya apa keamanan yang sempurna? Dia di akhirat nanti tidak akan masuk ke dalam neraka sama sekali. Artinya masuk ke dalam surga langsung. Tidak mampir dulu ke dalam neraka. Kapan itu? Ketika keimanan itu sempurna. Keimanan itu sempurna, maka keamanan menjadi sempurna. Kalau keimanannya itu apa adanya, maksudnya apa adanya apa? Sing penting iman, ya kan? Mau sempurna atau tidak, sing penting iman. Mau berbuat dosa banyak, sing penting dia masih punya iman. Ini iman yang apa adanya, ya. Kalau imannya itu apa adanya, maka keamanan yang diterima juga apa adanya. Ya, yang penting nanti masuk surga lah. Entah awalnya itu masuk neraka, yang penting akhirnya masuk surga. Padahal kalau masuk neraka itu luar biasa. Siksaannya sudah luar biasa. Artinya apa? Keamanan yang didapatkan di akhirat nanti akan diawali dengan apa? Bisa diawali dengan
neraka terlebih dahulu. Artinya keamanannya itu tidak 100%. Ya. Masih terancam bahaya di awal masuk di alam akhirat. Ya, inilah pentingnya kita memperhatikan iman kita. Ya. Jangan kok kemudian kita beranggapan ngapain sih kita harus menambah iman kita? Ngapain sih kita harus menjaga dari berkurangnya iman kita? Padahal keimanan itu adalah perkara yang sangat penting untuk kita jaga. Ya, perkara yang sangat penting untuk kita jaga. Baik, dan banyak sekali perkara-perkara yang kalau mau dirinci ya, tentang apa saja yang bisa menambah keimanan, itu sangat banyak sekali, tapi secara global adalah tadi yang disampaikan oleh para ulama, al-imanu yazidu bit-ta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Semua jenis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menambah keimanan kita. Dan di antara ketaatan yang paling besar di antaranya adalah mempelajari ilmu. Karena ilmu itu menjadi landasan dari ketaatan-ketaatan yang lain. Jadi semakin kita itu belajar ilmu, ketika kita mempelajari ilmu syar'i, maka akan bertambah iman kita. Karena iman itu juga berkaitan dengan masalah ilmu pengetahuan kita. Nah, baik. Kemudian kita beralih kepada maksud perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya. Lafaz seperti ini umum. Mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Kalimat apa yang dicintai untuk diri sendiri ini masih umum. Ya. Ada seseorang yang mencintai berbuat buruk, ya kan? Mencintai minuman keras, mencintai perbuatan zina, mencintai dusta. Apakah kemudian berarti kalau saya suka berbuat buruk, berarti saya juga harus mencintai orang lain berbuat buruk? Maka ini bukan yang dimaksud. Karena dalam hadis lain disebutkan hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Jadi sehingga dia itu mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, yaitu berupa kebaikan-kebaikan, bukan keburukan. Jadi kalau seseorang senang keburukan, nggak boleh dia berdalil dengan hadis ini, saya senang orang lain juga dapat keburukan. Nggak benar seperti itu. Karena yang dimaksud di sini adalah mencintai apa? Kebaikan-kebaikan. Mencintai kebaikan-kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri. Ya. Baik. Dan kebaikan-kebaikan yang dimaksud di sini cakupannya luas. Ya. Cakupannya luas. Yaitu apa saja? Mencakup perkara-perkara ketaatan dalam agama dan perkara-perkara yang mubah dalam urusan dunia. Mencakup perkara-perkara ketaatan dalam agama, ya, dan mencakup pula perkara-perkara yang mubah dalam urusan dunia. Misal, ya, kita alhamdulillah mendapatkan taufik Allah Ta'ala untuk bisa menjaga sholat 5 waktu. Dan kita senang ini. Ini kan ketaatan, kebaikan, ya kan? Maka kita pun mencintai saudara kita untuk bisa mendapatkan kebaikan seperti ini. Jelas ya? Kita bisa menghadiri majelis ilmu, dan ini kebaikan, dan kita senang. Maka kita pun harus menyukai orang lain datang ke majelis ilmu seperti ini. Kita ajak orang lain untuk datang ke majelis ilmu. Ya. Ini diantara contoh ketaatan-ketaatan. Yang mana ketaatan ini mencakup juga masalah keyakinan, perbuatan, anggota badan, dan juga ucapan lisan. Artinya ketika kita sudah memiliki pengetahuan tentang iman yang benar, tentang masalah keyakinan bahwasanya kita itu harus menyembah kepada Allah Ta'ala saja, tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kan masalah keyakinan, dan kita sudah mendapatkannya walhamdulillah. Dan kita senang mendapatkan keyakinan ini, karena ini keyakinan yang benar, yang sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dan disampaikan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senang memiliki keyakinan seperti ini, maka hendaknya kita juga menyintai atau menyukai orang lain memiliki keyakinan seperti ini, karena ini sebuah kebaikan. Ini adalah sebuah kebaikan. Ya. Baik. Jadi semua perkara-perkara ketaatan dalam agama kita berusaha untuk mencintainya untuk orang lain. Sebagaimana kita mencintai hal tersebut ada pada diri kita sendiri.
Ya. Kemudian juga mencakup juga kebaikan-kebaikan dalam urusan dunia. Kebaikan-kebaikan dalam urusan dunia. Ya. Saya senang apabila mendapatkan rezeki. Ya. Tidak mendapatkan kesusahan. Ekonomi saya itu sedikit maju. Misalnya seperti itu. Saya senang. Maka demikian pula apabila orang lain mendapatkan ekonomi yang lebih baik dari biasanya, maka hendaknya kita pun mencintainya atau menyukainya, ya. Tidak memiliki sifat hasad. Nah ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini sebaliknya adalah merupakan sifat hasad. Jadi seseorang dibimbing oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini untuk mencintai kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Ini yang menjadi kandungan dari hadis ini. Nah, lawan dari kandungan hadis ini adalah sifat hasad. Apa itu? Mencintai keburukan untuk saudaranya. Senang kalau saudaranya itu dapat kesusahan. Ini namanya hasad. Atau dengan istilah lain para ulama menyebutkan senang apabila orang lain hilang kenikmatan dari dia, tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hasad itu merupakan dosa besar. Hasad itu merupakan dosa besar. Harus kita hindari. Ini sangat berbahaya sekali hasad itu. Ya. Dan yang namanya hasad diterangkan oleh para ulama, hasad itu ada beberapa tingkatan, ada 3 tingkatan. Hasad itu ada 3 tingkatan, sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di sini diterangkan, dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Ghazali rahimahullah menyebutkan hasad itu ada 3 macam, ada 3 tingkatan, dan semuanya buruk. 3 tingkatan ini semuanya buruk. Coba kita perhatikan 3 tingkatan ini, hasad itu seperti apa. Jangan-jangan kita memilikinya. Kalau kita memilikinya, maka kita harus segera menghilangkan rasa hasad tersebut dalam diri kita. Pertama, ini tingkatan yang paling buruk. Ya, hasad yang paling buruk. Menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain dan berpindah kepada dirinya sendiri. Menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain agar berpindah kepada dirinya sendiri. Ini paling buruk, ya. Hasad yang paling buruk. Saudaranya atau tetangganya dapat rezeki bisa beli kendaraan, gerobak, mobil, ya. Dia hasad. Wah, tetanggaku punya mobil panas. Dia berusaha dia menginginkan mobil itu hilang dari tetangganya, dan yang mendapatkan mobil adalah dirinya sendiri. Namanya hasad yang paling besar, yang paling buruk. Ya. Kalau hasad ini terus-menerus dibiarkan dalam diri seseorang, ya, bisa berakibat orang ini melakukan tindak kejahatan terhadap tetangganya yang dihasadi. Bahaya sekali, ya. Mencuri misalkan, merampok misalkan, dan seterusnya. Ini bahaya. Ini tingkatan yang paling buruk, menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain dan berpindah kepada dirinya sendiri. Yang kedua, menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain meskipun itu tidak pindah kepada dirinya sendiri. Kalau yang pertama tadi, selain ada keinginan hilang nikmat dari orang lain, ada keinginan agar dirinya itu lebih unggul daripada orang lain, ya kan? Kalau ini enggak, dia ingin nikmat itu hilang dari orang lain meskipun tidak dipindahkan kepada dirinya sendiri. Yang penting orang itu enggak punya mobil sama seperti saya. Yang penting orang itu enggak punya mobil sama seperti saya. Ya. Ini juga hasad, tapi tingkatannya lebih rendah daripada yang kedua. Karena tidak ada keinginan untuk lebih unggul daripada orang lain. Paling enggak samalah gitu. Tapi ini juga buruk. Ini juga buruk. Dan yang ketiga, hasad yang ketiga adalah tidak menginginkan nikmat itu dari orang lain hilang, tidak menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain, tetapi dia tidak suka kalau orang lain lebih unggul daripada dirinya.
Jadi nggak punya perasaan ingin hilang mobilnya, tidak menginginkan, tidak mengangan-angan, coba saja mobil itu rusak, coba saja mobil itu dicuri, tidak. Tetapi dia punya perasaan tidak suka. Nggak suka orang itu punya mobil. Ini juga termasuk hasad. Nah, 3 macam hasad ini semuanya buruk. 3 macam hasad ini semuanya buruk. Nah, yang terbaik bagi kita itu apa? Ya tadi dalam hadis ini, mencintai untuk orang lain sebagaimana mencintai untuk diri kita sendiri. Coba kita bayangkan kalau orang lain itu punya, kalau diri kita dulu, kalau diri kita itu punya mobil, kita senang atau enggak? Senang. Berarti orang lain juga demikian. Kita senang. Walaupun kita enggak, punya mobil, tapi orang lain itu punya mobil, alhamdulillah, senang kita. Gitu kan? Ini sikap seorang mukmin yang sempurna seperti itu. Ya. Baik. Nah, kemudian di sini ada pembahasan yang berikutnya yang masih ada kaitannya dengan masalah ini, yaitu masih melanjutkan tentang masalah hasad tadi. Bahwasanya sifat hasad itu sifat yang sangat buruk yang harus kita hindari. Apa keburukan sifat hasad itu? Di antara keburukan sifat hasad, dan ini puncaknya keburukan, ya. Puncaknya keburukan sifat hasad. Tadi sudah kita terangkan di antara dampak buruknya apa? Orang yang punya hasad bisa jadi dia berbuat kejahatan kepada orang lain, ya. Tapi ini masih kalah tingkat keburukannya daripada yang akan saya sebutkan ini. Apa itu? Yaitu orang yang hasad itu seakan-akan dia itu menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya akan hikmahnya Allah Tabaraka wa taala. Ya. Tidak percaya akan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sering kali ya mengucapkan atau menyampaikan bahwasanya Allah taala itu maha sempurna dalam semua perbuatannya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Baik itu dalam masalah syariatnya ataupun dalam masalah takdir. Dalam masalah takdir ini, Allah mentakdirkan si fulan dapat nikmat segini, si fulan lebih rendah dari itu, si fulan lebih besar dari itu. Ini kan Allah Ta'ala dalam mentakdirkan ini semuanya dengan hikmah. Iya kan? Semuanya dengan hikmah. Dan pasti tepat. Ya, nggak ada salahnya. Gitu lah. Ketika Allah membagi rezeki itu tidak ada kesalahan sama sekali. Semuanya tepat. Si fulan itu pantasnya dapat segitu, si fulan pantasnya dapat segini, semuanya tepat sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha terpuji dalam hal ini dan dalam semua hal. Ya kan? Dan Allah Ta'ala mengatakan, Ahum yaqsimuna rahmat rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Apakah mereka yang membagi rahmat Allah Ta'ala kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah? Kamilah yang membagi di antara mereka kehidupan mereka di kehidupan dunia ini. Dan kami jadikan sebagian mereka itu lebih tinggi daripada sebagian yang lain beberapa derajat. Artinya Allah Ta'ala dialah yang telah membagi rezeki-rezeki tersebut. Allah Ta'ala dialah yang menjadikan sebagian orang lebih unggul daripada yang lain. Dan semua itu adalah dengan hikmah yang sempurna. Nah, kalau seseorang itu memiliki sikap hasad, tidak senang si fulan, ini mendapatkan nikmat, inginnya nikmat itu hilang, seakan-akan dia tidak menerima keputusan Allah Ta'ala dalam membagi-bagi rezeki tersebut. Kok enggak saya saja yang dapat nikmat itu? Kok enggak saya saja yang punya mobil? Kok si fulan yang punya mobil? Gitu kan? Seakan-akan kita itu memprotes keputusan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita tidak percaya akan keadilan Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya akan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keburukan yang lebih besar dari ini apa coba? Keburukan terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berbuat buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan dia tidak iman kepada takdir. Jadi orang yang hasad itu ya ada ketidakberasan dalam imannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya yang paling besar dari sifat hasad. Adapun tadi berbuat kejahatan kepada manusia, maka itu adalah kezaliman terhadap manusia. Adapun ketidakberesan dalam iman terhadap takdir adalah kezaliman terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih besar?
mendolimi manusia atau mendolimi Allah Ta'ala? Mendolimi hak manusia ataukah mendolimi hak Allah? Mendolimi hak Allah Ta'ala. Jadi sifat hasad itu luar biasa bahayanya. Jangan kita anggap enteng. Yang tadi beberapa macam-macam sifat hasad itu kita perhatikan dan hendaknya kita bersihkan dari diri kita. Kita bersihkan dari diri kita. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan di sini berkaitan dengan hadis ini tadi. Ada satu pembahasan yang ada kaitannya dengan hadis ini. Di mana hadis ini tadi menunjukkan kita mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Ya. Ada sesuatu sikap yang disebut dalam bahasa Arab dengan sikap itsar. Itsar. Apa itu itsar? Yaitu mendahulukan orang lain. Senang orang lain lebih dahulu daripada kita. Monggo jenengan saja yang dahulu. Ya. Ini salah satu bagian dari penerapan hadis ini. Mencintai untuk saudaranya, ya, sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Jelas ya? Misalkan ada pembagian bantuan. Nah, ternyata bantuan itu terbatas dan tinggal 2 ya, orang yang akan mendapatkan bantuan, sedangkan jatahnya cuma 1. Misalkan nih, contohnya saja, si A dan si B. Nah, kemudian kalau menurut tuntunan dari hadis ini, yaitu bagaimana kita bersikap itsar adalah hendaknya kita mendahulukan orang lain. Dah, kamu saja, bantuan itu untuk kamu. Saya nanti insya Allah ada. Ya. Namanya sikap itsar. Belum ya? Oh, sudah. Tambahin sedikit ya. Ya. Sikap itsar. Ini mendahulukan orang lain daripada kita. Mendahulukan orang lain daripada kita. Maka perlu kita ketahui sikap itsar seperti ini adalah terpuji. Sangat-sangat terpuji. Tapi dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia. Seperti tadi, mendapatkan bantuan, silakan kamu saja. Ya. Silakan kamu saja karena saya masing-masing memiliki kecukupan. Ya. Ini contoh dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan ketaatan, dalam urusan ibadah, itsar ini tidak disukai. Jadi kalau dalam urusan dunia disukai, ya. Tapi dalam urusan ibadah tidak disukai, itsar, yaitu mendahulukan orang lain. Misalnya ada orang yang butuh bantuan. Kalau tadi kan kita dapat bantuan, ini butuh bantuan. Si fulan butuh bantuan. Ya. Butuh uang ya mungkin 100.000 atau berapa gitu. Terus ada 2 orang ini, A dan B lagi. Punya uang semua. Nah, siapa yang membantu dia? Kamu dulu apa saya dulu? Gitu kan. Nah, dalam hal ini yang lebih utama adalah apa? Tidak itsar, tidak mendahulukan orang lain, tapi kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya dulu, saya yang bantu. Jangan sampai keduluan yang lain. Karena ini merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala menyatakan dalam Al-Qur'an fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itulah. Sehingga contoh yang lain diantaranya misalkan ketika kita dalam barisan berjamaah salat ya, dalam salat berjamaah, kadang ada barisan nomor 1, barisan shaf 1 itu ada yang kosong. Bagaimana sikap kita? Apakah monggo Pak jenengan shaf pertama? Tidak, ya. Kita harus berusaha untuk yang terlebih dahulu. Karena ini adalah merupakan ibadah dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah kita itsar dalam hal ini karena ini merupakan perkara ibadah, perkara ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlomba, dituntut untuk berlomba-lomba, ya kan? Shaf pertama adalah shaf yang terbaik dalam salat berjamaah. Maka kita berebutan dalam tanda kutip. Ini artinya apa? Berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf yang pertama, bukan malah mendahulukan orang lain. Ya, jadi ini tentang masalah itsar. Ya, itsar itu mendahulukan orang lain. Ini disukai dalam urusan dunia, tetapi tidak disukai dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam masalah ibadah itu harusnya kita itu apa? Saling berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Monggo.
Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Insyaallah tidak masalah. Tidak masalah. Ya, kalau misalkan jenengan mau bersikap baik, lebih baik lagi ya untuk orang tua pakai duit antum sendiri yang itu terus antum ambil tapi diserahkan kepada orang yang membutuhkan di kampung ini misalkan seperti itu. Itu lebih 2 kali mana. Dapat kebaikan 2 kali. Masya Allah. Gimana? Oke. Kita akhiri perjumpaan kita. Wassallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin.